Pemirsa Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di Pondok Pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu, Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu. Pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an.
Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu. Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Enggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan berarti? Apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh? Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Ada pekerjaan bangunan lagi di atas. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagaimana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Buduran. Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di pondok pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu, Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang, termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu, bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi, suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu, pihak pondok pesantren melakukan pendataan.
terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an. Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan berarti? apa? Ada puluhan berarti? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh? Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi di atas. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagaimana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Buduran. Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur.
Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di pondok pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di antara di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu, Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih Angkatan dong. Nyantol. Angkatan dong. Bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di pondok pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di antara di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu, Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu. Pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas.
ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat karena memang kondisinya sangat parah. Ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an. Sepertinya habis sholat asar. Sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Wah, enggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan berarti? Apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh? Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi di atas. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagian mana. Bagian mana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Buduran. Angkatan loh. Nyantol. Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan.
Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Taufik. Halo, selamat malam Rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di pondok pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu, Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang, termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu, bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi, suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik Rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu, pihak pondok pesantren melakukan pendataan, terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik Rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik Rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik Rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an. Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Sholat asar tadi ya? Iya. Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? Apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh? Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi di atas.
Semalam itu izin ngecor, nggak tahu yang dicor yang bagaimana, bagian mana. Sepertinya bagian ini, sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7, RW 3, Desa Buduran. Angkatan dong. Nyantol. Oh, corona cek. Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di Pondok Pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di antara di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu. Pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi.
Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an. Sepertinya habis sholat asar itu. Sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung nih korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? Apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh. Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Berarti Kerjaan bangunan lagi di atas. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagaimana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Buduran. Angkatan loh. Nyantol. Oh, corona kita cek. Update bersama saya Anggraheni Widya.
Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di pondok pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu, Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang, termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu, bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi, suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu. Pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an.
Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Di sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa nggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung nih korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? apa? Ada puluhan ke Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu tadi ada suaranya tuh. Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi di atas. semalam itu izin ngecor. Izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagian mana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Desa? Buduran. Angkatan dong. Nyantol. Oh, corona cek. Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Taufik. Halo, selamat malam Rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di Pondok Pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan,
sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu. Pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an. Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Wah, enggak ngitung korbannya. Ada puluhan Pak RT? Apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas ya. Di dalam itu ada suaranya tuh? Ada yang minta tolong itu Mas ya. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi di atas. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagian mana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Buduran. Angkatan loh. Nyantol. Oh, corona kita cek.
Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Taufik. Halo, selamat malam Rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di pondok pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu, Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang, termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu, bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi, suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik Rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu, pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik Rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik Rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik Rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an.
Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Di sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa nggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung nih korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu tadi ada suaranya tuh. Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi di atas. semalam itu izin ngecor. Izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagian mana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Desa. Buduran. Angkatan loh. Nyantol. Oh, corona cek. Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Taufik. Halo, selamat malam Rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di Pondok Pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan,
sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu. Pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an. Sepertinya habis sholat asar itu. Sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Enggak ngitung korbannya. Ada puluhan Pak RT? Apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh? Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi RT dan bangunan lagi di atas. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagaimana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Buduran. Angkatan loh. Nyantol. Oh, corona kita cek.
Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Taufik. Halo, selamat malam Rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di pondok pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu, Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang, termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu, bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi, suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik Rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu, pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik Rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik Rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik Rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an.
Oh. Sepertinya habis sholat asar gitu. Sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa nggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? apa? Ada puluhan beberapa. Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu tadi ada suaranya tuh. Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi dia kan. semalam itu izin ngecor. Izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagian mana. Bagian mana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa. Desa Buduran. Angkatan loh. Nyantol. Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di Pondok Pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara.
Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu. Pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an. Sepertinya habis sholat asar itu. Sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? Apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh? Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT? Kerjaan bangunan lagi di atas. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagian mana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Buduran. Angkatan dong. Nyantol.
Bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Taufik. Halo, selamat malam Rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di Pondok Pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu, Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang, termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu, bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi, suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik Rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu, pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik Rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik Rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik Rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an.
Sepertinya habis sholat asar itu. Sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu. Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Yang puluhan sudah- Pak RT? Apa? Ada puluhan berarti? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh. Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi di atas. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagian mana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa. Desa Buduran. Nyantol. Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di pondok pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan,
sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu. Pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an. Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Sholat asar tadi ya? Iya. Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Enggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? Apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu masih ada suaranya tuh? Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Ada pekerjaan bangunan lagi di atas. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagaimana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7, RW 3, Desa Buduran. Agak penuh. Nyantol. Hah? Sekolah nak cek.
Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Taufik. Halo, selamat malam Rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di pondok pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu, Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik Rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu. Pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik Rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik Rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik Rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an.
Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? Apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya itu? Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan nggak disediakan? semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagaimana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa. Desa Buduran. Angkatan loh. Nyantol. Oh, corona kan cek. Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di pondok pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu, Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang, termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu, bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi, suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan,
sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu. Pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an. Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Di sholat asar tadi ya? Iya. Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan sudah. Pak RT? Apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu masih ada suaranya tuh. Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi di atas. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagaimana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Buduran.
Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di pondok pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu, Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang, termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu, bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi, suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu, pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok.
Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an. Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa nggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? Apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu masih ada suaranya tuh? Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi di atas. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagaimana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Buduran. Angkatan loh. Nyantol. Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di pondok pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan.
Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu. Pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an. Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Di sholat asar tadi ya? Iya. Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung ya, korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? Apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh. Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi di atas. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagaimana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Buduran. Angkatan dong. Nyantol. Hah? Corona, cek.
Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di pondok pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu, Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang, termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu, bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi, suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu, pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an.
Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Di sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu. Iya. Korbannya tadi berapa nggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? Apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas ya. Di dalam itu ada suaranya tuh. Ada yang minta tolong itu Mas ya. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi kelihatan. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagian mana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Buduran. Angkatan loh. Nyantol. Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di pondok pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan,
sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu. Pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an. Oh. Sepertinya habis sholat asar. Sholat asar tadi ya? Iya. Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa belum tahu ya? Enggak ngitung ya, korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? Apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh? Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi diakan. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagaimana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Buduran. Angkatan loh. Nyantol. Hah? Corona cek.
Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di Pondok Pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu, Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu. Pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an.
Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu. Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? Apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu masih ada suaranya itu? Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan nggak disediakan? semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagaimana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Buduran. Angkatan dong. Nyantol. Oh, corona kan cek. Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di pondok pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan,
sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu. Pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola Pondi. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an. Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Sholat asar tadi ya? Iya. Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh. Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi di atas. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagaimana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7, RW 3, Desa Buduran. Angkatan loh. Nyantol. Hah? Kalau nak cek.
Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Taufik. Halo, selamat malam Rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di Pondok Pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu, Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik Rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu. Pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik Rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik Rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik Rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an.
Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Di sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu. Iya. Korbannya tadi berapa nggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? Apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh. Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan nggak di atas. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagaimana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa. Desa Buduran. Angkatan loh. Nyantol. Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di Pondok Pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan,
sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu. Pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an. Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Enggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? Apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh? Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan nggak dibiarkan? semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagaimana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Buduran. Angkatan dong. Nyantol.
Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di pondok pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu, Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang, termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu, bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi, suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu, pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an.
Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Di sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa nggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? apa? Ada puluhan Pak RT? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh. Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi di atas. semalam itu izin ngecor. Izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagian mana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa. Desa Buduran. Angkatan dong. Nyantol, nyantol. Hah? Corona, cek. Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Taufik. Halo, selamat malam Rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di Pondok Pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan,
sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu. Pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an. Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Enggak ngitung korbannya. Ada puluhan Pak RT? Apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya itu? Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi di atas. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagaimana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Buduran. Angkat penuh. Nyantol. Oh, corona cek.
Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di pondok pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu, Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang, termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu, bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi, suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu. Pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh, terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an.
Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Di sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa nggak? Belum tahu ya? Cuma nggak ngitung gitu, korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? Apa? Ada puluhan korban. Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh. Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi diakan. semalam itu izin ngecor. Izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagian mana. Bagian mana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa? Desa Buduran. Angkat penuh. Nyantol, nyantol. Hah? Corona kan cek. Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Taufik. Halo, selamat malam Rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di Pondok Pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan,
sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu. Pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an. Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Di sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Wah, enggak ngitung korbannya. Ada puluhan Pak RT? Apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu masih ada suaranya tuh? Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi di atas. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagaimana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Bujuran.
Bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Taufik. Halo, selamat malam Rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di pondok pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu, Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang, termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu, bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi, suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik Rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu, pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik Rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik Rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik Rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an.
Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Di sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu. Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu masih ada suaranya tuh. Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi di atas. semalam itu izin ngecor. Izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagian mana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa. Desa Buduran. Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di Pondok Pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di antara di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan,
sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu. Pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an. Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Di sholat asar tadi ya? Iya. Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? Apa? Ada puluhan beberapa. Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh. Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan nggak disediakan. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagaimana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Buduran. Angkatan loh. Nyantol.
Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di Pondok Pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu, Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu. Pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT?
gemuruh, terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola Pondi. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an. Oh. Sepertinya habis sholat asar ini. Di sholat asar tadi ya? Iya. Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh. Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi dia. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagian mana. Bagian mana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa? Desa Buduran. Angkatan loh. Nyantol. Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di Pondok Pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan.
ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu, pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an. Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Sholat asar tadi ya? Iya. Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? Apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh? Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan nggak dibiarkan? semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagaimana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Buduran. Angkatan loh. Nyantol.
Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di Pondok Pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu, Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu. Pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga.
Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an. Oh, Sepertinya habis sholat asar itu. sholat asar tadi ya? Iya. Tiba-tiba ada suara itu. Iya. Korbannya tadi berapa nggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? apa? Ada puluhan korban. Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh. Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi diakan. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagian mana. Bagian mana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa. Desa Buduran. Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di Pondok Pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu.
Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu, pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola Pondi. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an. Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Di sholat asar tadi ya? Iya. Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? Apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh? Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi di atas. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagaimana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Buduran.
mantau. Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di Pondok Pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu, Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu. Pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya,
kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an. Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Di sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa nggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? apa? Ada puluhan Pak RT? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh. Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi di atas. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagaimana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Desa? Buduran. Angkatan dong. Nyantol. Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di Pondok Pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi
suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu, pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Bisa sekitaran jam 3-an. Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Di sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? Apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh? Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi di atas. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagaimana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Buduran.
Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di Pondok Pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu, Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu. Pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya,
kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola Pondi. Jam berapa sekitaran? Bisa sekitaran jam 3-an. Oh. Sepertinya habis sholat asar ini. Di sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu. Iya. Korbannya tadi berapa nggak? Belum tahu ya? Cuma nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? apa? Ada puluhan korban. Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh. Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi diatas. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagaimana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Buduran. Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di Pondok Pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi
suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu, pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an. Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Di sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Enggak ngitung nih korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? Apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh? Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan nggak kelihatan. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagaimana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Buduran.
Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di pondok pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu, Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang, termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu, bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi, suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu, pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran
jam 3-an. Sepertinya habis sholat asar itu. Di sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa nggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? apa? Ada puluhan Pak RT? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh. Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi di atas. semalam itu izin ngecor. Izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagian mana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa. Desa Buduran. Angkatan dong. Nyantol. Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Taufik. Halo, selamat malam Rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di Pondok Pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan,
sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu. Pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Oh, ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an. Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Di sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? Apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Jan. Di dalam itu ada suaranya tuh? Ada yang minta tolong itu Mas Jan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi kelihatan. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagaimana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Buduran.
Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Taufik. Halo, selamat malam Rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di pondok pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu, Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang, termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu, bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi, suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik Rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu, pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik Rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik Rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik Rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an.
Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Di sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa nggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? apa? Ada puluhan Pak RT? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh. Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi kelihatan. semalam itu izin ngecor. Izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagian mana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Buduran. Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di Pondok Pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan,
sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu, pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an. Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Enggak ngitung korbannya. Ada puluhan Pak RT? Apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu masih ada suaranya tuh? Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi di atas. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagaimana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Buduran. Agak penuh. Nyantol. Oh?
Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di pondok pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu, Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang, termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu, bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi, suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu, pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an.
Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Di sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu? Iya. Korbannya tadi berapa nggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? apa? Ada puluhan beberapa. Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh. Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi di atas. semalam itu izin ngecor. Izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagian mana. Bagian mana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Desa? Buduran. Agak penuh. Nyantol. Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di Pondok Pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan,
sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu. Pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an. Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Di sholat asar tadi ya? Iya. Tiba-tiba ada suara itu. Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? Apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu masih ada suaranya tuh? Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi dia. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagian mana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Buduran.
Bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Taufik. Halo, selamat malam Rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di pondok pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu, Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang, termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu, bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi, suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan, sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik Rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu, pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik Rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah, sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik Rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik Rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Sekitaran jam 3-an.
Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Di sholat asar tadi ya? Tiba-tiba ada suara itu. Iya. Korbannya tadi berapa nggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? apa? Ada puluhan Pak RT? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas ya. Di dalam itu masih ada suaranya tuh. Ada yang minta tolong itu Mas ya. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi di atas. semalam itu izin ngecor. Izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagian mana. Bagian mana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa. Desa Buduran. Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, rekan Taufik. Halo, selamat malam rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di Pondok Pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar asar. Beberapa saksi menyebut bahkan kejadiannya ketika para santri sedang melakukan jamaah sholat asar begitu. Tiba-tiba bangunan yang berada di tengah di dalam kompleks pondok pesantren yang berada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo itu tiba-tiba ambruk begitu Andra. Nah, saat kejadian itu masih ada beberapa orang termasuk para santri yang berada di dalam bangunan. Bangunan ini masih proses pembangunan begitu. Bagian atasnya juga masih dalam proses pengecoran. Ada 3 lantai yang di bagian lantai pertama itu digunakan untuk musola. Nah, kejadian tadi setelah asar gitu, menurut beberapa saksi suaranya keras sekali sampai seperti ada gempa begitu. Kemudian petugas SAR dan petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kejadian. Sampai sekarang masih proses evakuasi. Tadi ada sejumlah korban yang sudah dievakuasi menggunakan ambulan. Ada yang mengalami luka di kaki dan beberapa. Sementara sebagian korban lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Tadi kami juga ketika masih bisa berada di dekat lokasi reruntuhan,
sempat mendengar mereka minta tolong dari dalam. Begitu Andra, sementara. Baik rekan Taufik, berapa jumlah santri dan warga yang dipastikan terluka atau masih terjebak di dalam reruntuhan? Jumlahnya belum diketahui, termasuk tadi yang sudah dibawa berapa, karena ini masih dalam proses pendataan begitu. Pihak pondok pesantren melakukan pendataan terkait jumlah santrinya untuk mengetahui siapa saja atau berapa orang yang masih berada di dalam dan berapa yang sudah dievakuasi. Baik rekan Taufik, bagaimana kondisi proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian dan BPBD di lokasi kejadian? Sekarang ini petugas kepolisian masih berusaha mengangkati puing-puing bersama tim dari Basarnas. Ada beberapa kendaraan Basarnas juga sudah datang ke lokasi kejadian begitu. Mereka berusaha mengevakuasi dari bagian samping dan bagian atas. Ada beberapa alat yang diterjunkan. Tadi kami juga sempat mendengar mereka masih berkoordinasi untuk berusaha mendatangkan alat berat. Karena memang kondisinya sangat parah, ada bangunan 3 lantai yang runtuh di lokasi kejadian. Nah sekarang ini masih ramai, evakuasi masih terus berjalan di lokasi kejadian. Masyarakat sekitar juga terlihat mendekat untuk menyaksikan. Beberapa wali santri juga tampak datang ke lokasi untuk mengecek putra-putrinya yang sedang berada di pondok. Sementara para santri sendiri sudah diamankan oleh pihak pengurus pondok pesantren, dikumpulkan begitu untuk dilakukan pendataan. Baik rekan Taufik, apakah ada laporan terkait kondisi struktur bangunan atau peringatan sebelum ambruk? Untuk itu semua masih proses, Andra. Tadi kami juga lihat kepala daerah, bupati, wakil bupati sudah datang ke lokasi, kepala BPBD dan sejumlah pihak melakukan pengecekan di lokasi kejadian, memantau langsung proses evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Tapi untuk strukturnya bagaimana itu belum diketahui. Kalau dari lihat posisinya, kabarnya bangunan ini rencananya 5 lantai begitu, tapi masih baru terbangun di lantai ketiga. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jam 3-an. Oh, suaranya gimana Pak RT? Gemuruh terus ada getaran seperti gempa. Ini yang roboh ini apa Pak RT? Musola ini Pak, musola pondok. Jam berapa sekitaran? Bisa sekitaran jam 3-an. Oh. Sepertinya habis sholat asar itu. Sholat asar tadi ya? Iya. Tiba-tiba ada suara itu. Iya. Korbannya tadi berapa enggak? Belum tahu ya? Wah, nggak ngitung korbannya. Ada Ya, puluhan Pak RT? apa? Ada puluhan korban? Ya sepertinya luka-luka biasa. Tapi itu yang di dalam kita nggak tahu Mas Yan. Di dalam itu ada suaranya tuh? Ada yang minta tolong itu Mas Yan. Yang sebelah barat ada. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tadi Pak RT, Kerjaan bangunan lagi di atas. semalam itu izin ngecor. Nggak tahu yang dicor yang bagaimana. Bagaimana. Sepertinya bagian ini. Sepertinya. Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Munir. RT berapa ini? RT 7 RW 3 Desa Buduran.
Update bersama saya Anggraheni Widya. Sebuah bangunan 2 lantai yang baru dibangun di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September sore hari. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri, diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Bahkan suara teriakan minta tolong sempat terdengar dari bawah puing-puing tersebut, disaksikan ratusan santri yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Taufik. Halo, selamat malam Rekan Taufik. Ya, selamat malam Andra. Selamat petang Andra dari Sidoarjo, Jawa Timur. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap ambruknya bangunan 2 lantai di pondok pesantren ini menurut hasil penyelidikan sementara? Ya, ini peristiwanya tadi sekitar